Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Mubarak Yusuf. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Putra Perdana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tahapan-tahapan respirasi aerob. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Kemudian materi yang akan saya bahas yaitu mengenai siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Gaskan. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang glikolisis. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih glikolisis itu apa? Belum, Kak. Oh, belum tahu ya, kasihan deh. Ya udah, akan saya jelaskan deh sekarang. Glikolisis adalah proses metabolisme yang terjadi dalam sel-sel hidup, di mana molekul glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat. Proses ini menghasilkan sedikit energi dan merupakan langkah awal dalam produksi energi sel melalui respirasi seluler. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel dan merupakan langkah penting dalam banyak jalur metabolisme biologi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lagi ya tentang tahapan-tahapannya. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian glikolisis. Pasti kan ada tahapan-tahapannya gitu loh. Nah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan ini nih, glikolisis. Untuk itu saya ingin menanyakan, apakah kalian semua tahu itu tahapan glikolisis apa aja sih? Belum, Bang. Ajarin dong, Bang. Oh, belum tahu. Ya udah, saya ajarin nih. Tapi kalian pada merhatiin ya. Siap. Oke, di sini tahapan glikolisis itu ada dua, yaitu tahap investigasi energi dan tahap pembentukan energi. Nah, saya mau menjelaskan yang mana dulu nih, menurut kalian yang enak? Satu dong. Oke, siap. Satu dulu ya. Oke, di sini tahapan investigasi energi dimulai dari glukosa dipecah menjadi dua, yaitu 2DHAP dan 2PGAL. Namanya nggak usah disebut ya, susah. Oke, dari hasil tahapan ini ada yang tahu ini apa ini? Nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Ya udah saya jelasin ya. Ini adalah hasil sampingan dari proses ini, yaitu 2 ATP dan 2 ADP. Nah, itu baru tahapan 1. Ada tahapan 2-nya nih. Nah, tahapan 2 itu dimulainya dari PGAL atau 2 PGAL. Nah, 2 PGAL ini dipecah menjadi 2 asam pirufat. Nah, ada yang tahu lagi nggak? Ini apa sih yang di pinggir-pinggir ini? Tidak. Masa sih nggak tahu? Ya udah saya ajarin nih. Nah, ini sama juga kayak yang atas ini, yaitu hasil apa? Hasil apa? Sampingan. Betul, hasil sampingan. Nah, ini juga termasuk hasil sampingan ya, kawan-kawan. Ini ada 2 NAD plus 4 ADP plus 4P dan 2 NADH dan 4 ATP. Nah, itulah tahapan dari glikolisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi baru. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang glikolisis dan tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya kita akan ke tahapan selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Sebelum itu ada yang tahu nggak sih dekarboksilasi oksidatif itu apa sih? Belum juga, Kak. Ya udah, nggak usah tahu. Sana. Dah lah. Aduh, teman-teman sakit juga ya. Oke, maaf ya tadi agak bercanda dikit biar gak tegang banget ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Oke, pengertiannya gak bercanda kok, tenang aja ini. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses di mana molekul organik kehilangan gugus-gugus karboksilatnya atau yang sering disebut COOH dengan melepaskan karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan energi molekul reaksi, seringkali dalam metabolisme sel untuk memproduksi energi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu dekarboksilasi oksidatif. Nah, sekarang itu
kita akan menjelaskan tentang tahapan dekarboksilasi oksidatif. Ada yang tahu nggak sih tahapannya apa aja? Terbagi menjadi berapa sih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya tidak bisa kok. Oke, saya akan menjelaskan. Nah, tahapan dekarboksilasi oksidatif ini terbagi menjadi dua, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama, pelepasan gugusan karboksil dari asam pirufat yang menghasilkan 2CO2 dan hasil-hasil sampingan yaitu 2NADH dan pembentukan 2CO2 dikatalis oleh enzim dekarboksilase dan pembentukan 2NADH dikatalis enzim dehidrogenase. Oke, selanjutnya kita ke tahap kedua. Tahap kedua ini ada terjadinya penambahan 2KOA dari dua asam pirufat yang telah terbentuk gugus karboksilnya sehingga terbentuk 2 asetil KOA. Oke, materi saya sudah selesai ya. Tadi ada glikolisis dan sekarang dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya dua materi lagi akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjadi kameramen. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zainal Mubarak Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Haikal tadi. Nah, tadi kan Haikal sudah menjelaskan mengenai glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Nah, kita mulai dari siklus Krebs terlebih dahulu. Jadi teman-teman, siklus Krebs ini biasa juga disebut dengan tahapan siklus asam sitrat. Nah, tempat berlangsungnya siklus Krebs ini berbeda-beda teman-teman, tergantung jenis selnya. Jika jenis sel tersebut bersifat eukariotik atau bersel banyak, itu terjadi di matriks mitokondria. Jika siklus Krebs ini terjadi pada sel prokariotik, maka akan terjadi di sitoplasma. Nah, hasil dari siklus Krebs ini saya tuliskan aja teman-teman ya. Nanti siklus Krebs ini akan menghasilkan 4 CO2 ditambah 2 ATP ditambah 6 NADH dan yang terakhir yaitu 2 FADH2. Oke, setelah kita membahas pengertian dan hasil yang akan dihasilkan oleh siklus Krebs, kita akan langsung masuk ke langkah-langkah atau proses terjadinya siklus Krebs. Kita langsung ke materi. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan saja tahapan-tahapan siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil-CoA atau koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Tahapan yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu terjadi proses dekarboksilase, yaitu perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Tahapan selanjutnya yaitu terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA atau koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Lalu tahap kelima yaitu suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. Nah, GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Lanjut, tahap keenam yaitu suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian, pada tahap yang ketujuh terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Dan yang terakhir, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat akan ditangkap setil koenzim A
dan siklus Krebs terus terjadi terus-menerus. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai siklus Krebs. Selanjutnya kita akan membahas tahap terakhir dari respirasi aerob, yaitu fosforilasi oksidatif atau yang biasa disebut juga dengan transport elektron. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau ion H+. Nah, fungsi dari transport elektron ini yaitu untuk mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP atau energi. Nah, satu molekul NADH ini akan menghasilkan 3 ATP. Sedangkan satu molekul FADH2 akan menghasilkan sebanyak 2 ATP. Oke teman-teman, ternyata hasil akhir dari fosforilasi oksidatif atau transport elektron ini setiap jenis selnya berbeda-beda juga. Di sel yang bersifat prokariotik, seperti yang kita ketahui, sel prokariotik ini tidak memiliki mitokondria. Oleh karenanya, hasil akhir dari transport elektron atau hasil akhir dari respirasi aerobnya akan menghasilkan 38 ATP. Sedangkan pada sel yang bersifat eukariotik, ini kita mundur sedikit ke materi sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, glikolisis itu terjadi pada sitosol sitoplasma. Nah, glikolisis itu kan menghasilkan NADH ini ya. Nah, di glikolisis ini terjadi di sitosol sitoplasma. Sedangkan fosforilasi oksidatif atau transfer elektron ini terjadi di mitokondria. Oleh karenanya, si NADH ini perlu dipindahkan terlebih dahulu ke mitokondria agar bisa teroksidasi dan akhirnya menjadi ATP. Nah, ternyata proses perpindahan NADH dari sitosol sitoplasma ke mitokondria itu memerlukan 2 ATP. Hasil akhirnya juga dikurangi 2 ATP. Jadi 38 kurangi 2 yang hasilnya 36 ATP. Ini adalah hasil dari semua proses rangkaian respirasi aerob, yaitu di sel prokariotik sebanyak 38 ATP dan eukariotik sebanyak 36 ATP karena ada perpindahan NADH ke mitokondria. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Ingat, di respirasi aerob ini kita mengalami 4 tahap. Pertama yaitu tahap glikolisis yang sudah dijelaskan oleh Haikal. Yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif yang sudah dijelaskan Haikal juga. Dan yang ketiga ada tadi siklus Krebs yang dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir adalah ini, fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Demikian, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.